Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua El di Mereka Punya Cerita. Halo guys, di video kali ini gua mau coba gaya yang berbeda buat cerita. Gua mau react video yang gua record di jalan, guys. Malam ini gua lagi motoran, terus gua lihat orang bawa gerobak buat ngumpulin barang yang bisa dikiloin, guys. Sebenarnya orang ini udah beberapa kali gua ketemu. Dulu sempat gue sapa, tapi ya sebatas say hello aja sih, nggak lebih karena gue belum ngonten kan. Jadi cuman sekedar say hello, share something, kemudian gue pamit. Itu kejadian sudah 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, bapak ini sehari-hari cari barang buat dikiloin. Biasa berangkat dari pagi sampai malam. Bapak ini cerita kalau sehari-hari dari ngumpulin barang itu bisa dapat uang ya antara 30 sampai 80 ribu guys, paling banyak. Kadang kalau pas nggak bisa bawa banyak ya perlu 2 hari dari ngumpulin buat bisa dikiloin gitu kan. Kalau pas ada uang dari kiloin barang ya bapaknya bisa ngasih uang istri, kemudian istri bisa belanja dan masak buat makan sehari-hari. Tapi kalau pas lagi sepi atau libur atau ya nggak ada uang lah, itu mereka puasa guys. Itu yang bapak ceritain kayak gitu. Bahkan tadi waktu record video itu si bapak cerita kalau barusan aja dia minum dari sisa aqua sisa yang ada di sampah Alfamart guys. Ya gue sedih sih dengernya itu sih. Saking dia sayangnya buat beli air kalaupun punya uang gitu kan, ataupun dia juga masih susah buat beli karena gak ada uang, ya minum dari sisa orang lain gitu. Ini seperti lagunya Rhoma Irama ya, makan minum dari sisa orang gitu ya. Ternyata liriknya si Bang Haji Roma itu ternyata juga ada di kisah nyata gitu ya. Jadi bapak ini cerita kalau anaknya sehat ya anaknya diajak dimasukin ke dalam gerobak gitu. Ya pasti akan mempengaruhi kuantitas barang yang bisa dibawa guys. Ya karena anaknya pasti perlu tempat buat gerak gitu kan. Namun pelajaran yang gue ambil adalah bapaknya tidak merasa keberatan, kerepotan, keganggu. Karena anaknya ikut gitu kan. Yang penting anaknya senang, diajak jalan-jalan. Ya karena sang ayah merasa terbatas untuk bisa memberikan hiburan kepada anak-anaknya gitu ya, otomatis diajakin jalan-jalan. Soalnya beberapa kali gue lihat ketika lewat di situ dan ketemu dengan beliau ini, itu ada dua atau tiga anaknya yang ikut naik di dalam gerobak itu guys. Gue nggak tahu apakah itu beliau atau orang lain karena memang hampir sama gerobaknya gitu ya. Gue sih nggak nanya lebih lanjut tentang pendidikan anaknya karena gue khawatir jawaban yang dikasih akan menyakiti hati gue atau hatinya beliau. Maksudnya itu merasa sakit gitu kalau denger. Jadi gue pilih buat nggak nanya lebih lanjut tentang anaknya. Cuman satu hal yang gue tanya ke beliau, dan sebenarnya guys waktu gue record ini gue sapa beliau awal datang itu bapaknya tuh agak terbata-bata ketika ngomong. Dan gue beranggapan mungkin gak akan banyak cerita yang gue dapet gitu dari si bapak karena secara verbal beliau mungkin ada kekurangan gitu kan. Namun setelah gue tanya satu hal ini cerita makin panjang. Nah gue tanya ke bapaknya, Pak apa sih yang bapak nasihatkan kepada anak, saya pengen tahu gitu. Bagi gue semua orang pasti punya karakter kepemimpinan dalam rumah tangga gitu ya. Gue pengen tahu nih apa sih yang dididik oleh anak dari si ayah untuk anaknya gitu ya. Nah dari sini bapak itu cerita dan akan melebar kemana-mana. Bapaknya bilang, nak sejelek-jeleknya bapakmu ini ya bapakmu. Bapak pesan sama kamu jangan pernah tinggalkan sholat wajib dan sholat sunnah. Ya gue jujur nggak expect, bukan gue ngerendahin beliau ya. Yang jelas gue nggak expect ternyata beliau ini sangat menanamkan nilai agama kepada anaknya gitu guys. Wah salut sih gue dengan pola pikir bapaknya yang meskipun secara kasat mata kekurangan dari sisi kebutuhan hidup, tapi untuk kebutuhan nurani, untuk kebutuhan jiwa itu
harapan gue sih dari apa yang gue tangkap itu cukup lah ya buat anaknya itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh gitu ya. Oke guys, sebelum gue lanjut, gue mau promosi produk dagangan gue. Ini adalah kurma muda, buah yang diyakini oleh banyak orang untuk bisa membantu menyuburkan kehamilan, menyuburkan sperma atau sel telur bagi kedua pasangan suami istri guys. Barang ini banyak banget dibawa oleh jamaah umroh ketika lagi umroh karena memang sudah jadi oleh-oleh yang khas ketika mereka pulang dari Saudi itu bawa kurma yang matang ataupun yang mentah gitu. Tujuannya untuk program hamil. Bagi kalian yang pengen order atau mau ngasih hadiah ke keluarganya, saudaranya, temannya, bisa WA ke nomor yang gua cantumkan di deskripsi ya guys ya. Oke guys, lanjut lagi ke cerita berikutnya. Ternyata selain memberikan pesan sholat kepada anaknya, si bapak ini ternyata juga mengamalkan sebuah amalan, yaitu sholawat. Ya ini sesuatu yang sepele tapi nggak semua orang refleks atau terbiasa bersolawat guys. Bapak ini setiap kali bekerja di jalan tuh selalu mengucapkan sholawat di dalam hati, tidak diucapkan secara lisan, secara jahar terang-terangan lah. Jadi cuma dibatin aja gitu. Kenapa? Karena pengalaman beliau ketika sholawat itu diucapkan dianggap gila sama orang. Itu pengalaman beliau sehingga akhirnya beliau diucapkan dalam hati gitu ya, sholawat dalam hati. Nah ternyata ketika gue tanya, emang ada pak yang ngatain gila, gue tanya gitu kan. Bapak bilang, bahkan yang mencelakai saya aja ada mas gitu. Kaget dong gue, kok ada orang yang sengaja pengen nyelakain orang yang ya seperti inilah kondisinya gitu. Gue pikir orang akan simpati gitu, ternyata ada aja yang usil gitu ya. Dan ternyata baru seminggu dia dicelakai sama orang, tapi dia milih untuk nggak memperpanjang urusan itu gitu. Nah si bapak ini ternyata punya sebuah bacaan yang menjadi jurus pamungkas si bapak ini guys. Ketika bapak ini celakain orang, dia punya bacaan yang bisa dipakai buat membalas kelakuan orang tersebut gitu. Nah kalau ada orang berbuat baik sama dia, dia bisa mengucapkan itu untuk memberikan efek positif bagi orang yang memberikan ini timbal balik lah. Jadi dia tuh orangnya tuh pokoknya punya bacaan yang bisa memberikan balasan yang setimpal. Kalau lu ngasih baik, gue balas baik. Kalau lu ngasih jelek, gue balas jelek gitu. Nah, gue sempat dikasih tahu sih sama si bapak ini bacaan itu. Pas gue dengerin 2 kali dia sebutin, gue tetap masih nggak paham guys. Bapak ini ngaku kalau dia tuh Islam kejawen. Ya kejawen tuh yang orang percaya Islam yang masih memegang adat Jawa. Itulah, itu yang sekilas gue pahamin ya. Memang kalau nggak salah sedikit ada gesekan antara Islam kejawen dan Islam yang kalau orang katakan Sunni ya, Islam Sunni gitu. Oke, gue nggak mau bahas tentang itu, cuman fokus sama cerita. Nah dari situ gue sih bersyukur ketika gue datang dengan cara yang baik sehingga bapaknya ngasih gue bacaan yang baik gitu guys ya. Gue sempet diterawang sama si bapak ini, jadi gue kaget tuh si bapak ini nerawang gue kalau sebentar lagi gue bakal dapet sesuatu yang baik tanpa gue duga. Setelah 3 hari gue recording, gue harap segera datang sih. Sebenarnya by the way ini sudah seperti sunnah sih. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan doanya orang yang terdolimi itu makbul gitu. Bahkan gue pernah dulu doain teman gue gundul guys, karena gue sakit hati. Jadi ya gue nggak nyangka itu bakal terjadi. Ceritanya waktu teman gue habis ngepel di pondok gitu kan, tangannya bekas perpel, itu diusap-usapin ke rambut gue guys. Gue marah waktu itu kan, gue marah, spontan gue doain dia gitu. Gundul ya ente, gue bilang gitu. Dan bener, 1-2 minggu setelah itu dia gundul guys. Awalnya gue sih santai aja gitu, gue pikir ya
ya udah, ternyata setelah tiba-tiba gue keinget kalau kemarin kan si bocah habis gue doain ya. Ya sebagai orang beriman gue sih menganggap ya itu doa gue terkabulkan gitu kan. Selebihnya ya itu juga ada unsur kesalahannya dia gitu. Tapi gue tetap percaya kalau doanya orang terdolimi itu dikabulkan. Jadi bagi kalian yang suka ngebully itu hati-hati guys. Jangan sampai ada doa yang diarahkan ke kalian lah gitu ya. Oke guys, itu adalah sedikit cerita yang bisa gue kasih ke kalian. Mudah-mudahan sedikit menghibur lah ya. Soalnya gue nggak bisa terlalu banyak ngajak ngobrol karena lagi kerja dan gue khawatir mengganggu, nggak ada tempat duduk gitu kan. Ya sudah, seperti itu aja yang bisa gue ulik tentang cerita beliau. Ya sedikit bisa buat hiburan sih gue yakin ya. Oke, jumpa lagi di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.